Hai gengs, kali ini kita bahas mengenai sunscreen lagi yuk. Karena kita tahu bahwa sunscreen itu penting, tapi masih banyak orang juga yang belum tahu dan belum paham pentingnya itu apa dan kenapa. Oke, jangan di skip ya. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gua Riri di sini di DR Stories. Kali ini gua pengen ngasih tahu lagi sama temen-temen yang belum pakai sunscreen. Tolong pakai sunscreen karena percuma lo mau perawatan kayak apa, mau facial ke klinik, mau serum yang mahal-mahal, mau 1, 2, 3, 4 tuh layer tuh serum ada di muka lo, tapi ujung-ujungnya nggak pernah pakai sunscreen atau males atau skip, percuma, sayang. Itu untuk jangka panjang ya, bukan hanya untuk seketika aja. Jadi sekarang yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di sini. Dan yang sudah subscribe terima kasih, tinggal dipencet aja tombol loncengnya supaya makin bisa gampang ternotifikasi. Yuk kita bahas mengenai sunscreen lagi. Di video di sini gue udah bahas ada 3 video. Sekarang gue pengen bikin lagi karena paham banget bahwa fungsinya sunscreen itu sampai kayak gimana, sehingga sekarang gue agak sedikit parno kalau gue nggak pakai sunscreen gitu keluar rumah kemanapun itu. Nah, karena gue obses sama si sunscreen ini dan gue mulai melihat-lihat lagi dan gue mempelajari lagi bedanya chemical sunscreen apa sama physical sunscreen atau mineral sunscreen, dan gue mendapatkan jawabannya. Jadi gue pelan-pelan pindah ke yang namanya mineral sunscreen atau physical sunscreen. Satu yang gua sadari, harganya jauh lebih mahal. Dan kebetulan mungkin salah gue juga, gue belum nemu yang lokal. Tolong kalau ada yang nemu yang lokal yang bagus, di-mention di komen-komen biar teman-teman juga bisa lihat. Tapi gue akhirnya melihat dan mengacu ke produk yang masih produk import. Dan memang ya, aduh harganya nauzubillah min dzalik. Tapi bagaimana dong? Demi kesehatan kulit, iya nggak sih? Speaking about kesehatan kulit, memang kalau pakai chemical sunscreen nggak sehat? Memang lebih sehat pakai mineral sunscreen atau gimana sih? Nah, yang gua baca dan gua bacain lagi aja karena ini ada istilah yang gua nggak bisa apal-apal, mohon maaf lahir batin. Jadi kandungan-kandungan yang ada di chemical sunscreen itu adalah, oxybenzone, avobenzone, sama actisalate, aduh bacanya apa tuh? Dan actisalate, semoga gue nggak salah ucap ya. Ini bahan kimia yang ada plus poinnya, yaitu dia tidak meninggalkan white cast. Tapi bahan-bahan ini tuh kayak gampang banget terserap sama kulit dan tubuh sehingga dia masuk ke dalam aliran darah kita. Nah, bahan tersebut masuk ke dalam aliran darah disinyalir. Ini belum dikonfirm banget ya bahwa kalau ini tuh berbahaya, tapi baru disinyalir akan bisa membawa kayak perubahan hormon yang kayak gitu, dan juga membuat kulit kita jadi sensitif gitu. Itu yang ada di dalam chemical sunscreen. Tapi itu belum ada kayak wah ini bahaya, tidak, nggak kayak begitu ya. Cuman ada penelitian yang seperti itu. Nah, kalau si physical atau mineral sunscreen ini, bahan aktif yang digunakan adalah zinc oxide dan titanium dioxide. Itu 2 bahan aktif yang kebanyakan ada di physical sunscreen. Kuatnya seberapa? Nah, itu beda-beda produk. Ada yang zinc oxide-nya lebih banyak, ada yang kadar zinc oxide-nya sekian, titanium dioxide-nya juga sekian persen. Dia juga kebanyakan menimbulkan white cast. White cast itu apa sih? Kayak lu kalau di-apply sama lu terus ada putih-putih ninggal. Nah, putih-putih ini kayak krimnya tuh kayak nggak larut gitu, kayak nggak nyeplok, kayak nggak blend sama kulit lo. Warnanya putih. Nah, itu yang namanya white cast. Jadi itu agak sedikit mengganggu. Jadi sekarang untuk produsen-produsen yang memproduksi physical sunscreen, ada yang sudah bisa bikin white cast-nya hilang sehingga dia akan ngomong bahwa no white cast. Nah, itu juga salah satu yang bisa dipertimbangkan. Tapi white cast itu memang lama-lama akan nyerep sih. Oke, gue punya koleksi physical sunscreen lumayan banyak. Yang gue pakai adalah yang ini, 2 ini. Tapi as you know, ini lagi kontroversi karena ternyata katanya kandungan yang di-put di sini itu SPF 50 itu bukan SPF 50 tapi cuman
SPF 15 atau 19 setelah mereka bikin uji coba lagi di lab di Jerman. Nah, gue belum tahu lagi kondisinya gimana, mereka gimana, apakah menarik ini dari peredaran. Tapi kesan gue memakai ini gue suka. Gue buka ya, nih. Ini kalau gue usap, dia nyerapnya cepet, nyerapnya cepet dan dia tidak meninggalkan white cast. Ini tuh nyerapnya cepet dan kayak halus gitu, permukaan kulit lu tuh jadi kayak halus banget pakai ini. Gue sebenarnya honestly suka banget sama ini, cuman karena dia kontroversi jadi gue pakai ini kalau gue lagi di rumah aja, lagi di rumah aja yang bener-bener cuman kayak nggak keluar rumah, gue pakai ini, gue masih tetap pakai sih walaupun gue ragu-ragu ini kandungan SPF-nya. Yang kedua yang gue punya ini juga kebetulan sukses, menurut gue sukses. Ini adalah Dr. G SPF 50 plus dan ini PA-nya plusnya 4, ini juga PA-nya plusnya 4. Ini udah gue pakai dan udah tinggal 1/4. Gue nggak tahu ini bisa kelihatan apa enggak nih, menerawang, udah tinggal 1/4. Ini dua-duanya buatan Korea kebetulan. Dan ini harganya masih masuk akal ya. Kalau nggak salah ini masih sekitar nggak nyampe 200 deh. Nih ya. Oke. Ini tuh ada sedikit white cast-nya lebih tebal daripada si Purito. Dan dia konsentrasinya setelah diusap tuh agak lebih lengket sedikit, tapi nggak lengket banget ya. Jadi Purito tuh bener-bener secara tekstur, secara after use-nya tuh enak banget. Yang ini agak sedikit lengket tapi tidak mengganggu ya, kayak gitu. Nah, setelah dua itu gue pakai dan udah mau habis kayaknya bentar lagi, karena sekarang pemakaian sunscreen pun lo harus pinter ya. Ada orang bilang katanya 2 jari kayak gini. Aduh, ini gue boros nih sumpah. Kayak gini. Katanya ini adalah pemakaian sunscreen lo semuka. Tapi ada juga yang bilang setengah sendok teh. Menurut gua cara pakainya ditotol-totol aja. Tuk 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 and then lo lap. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pun dia kayak nggak ngeblend gitu loh masuk ke dalam kulit lo, jadi kayak susah banget gitu ngusap-ngusapnya. Lalu sunscreen batch selanjutnya yang gua beli adalah ini. Ini berdasarkan rekomendasi dari beauty vlogger atau dermatologi, kebanyakan YouTube atau TikToknya US ya. Ini dan ini, kenapa gue pilih? Ini dua-duanya tinted, tinted artinya dia bisa lebih ramah ke dalam kulit Asia, bukan kulit bule-bule, karena dia tidak menimbulkan white cast dan warnanya katanya lebih ke warna kulit. Tapi kita coba ya, karena white cast itu emang agak sedikit mengganggu kalau memang banyak. Ini dulu ya, ini produk Australia, namanya Botanical Sunscreen Face. Ini harganya sekitar kayaknya nggak nyampe 300.000, tapi gue lupa 200 berapa ribunya. Apakah 299, apakah 250, gue lupa. Dua produk ini nggak nyampe 300.000 sih. Mahal ya ember, tapi gimana dong, daripada lu juga beli sarung mahal-mahal, beli produk mahal-mahal di muka tapi sunscreennya murah, lo tidak terproteksi, jangka panjangnya kulit lo mengalami aging. Jangan sampai. Jadi invest ya di sunscreen, jangan ragu-ragu gengs. Ini berapa mili? Ini adalah 89 mili, ini yang tadi kecil ada 50 mili nih kayaknya. Purito 60 mili. Dr. G itu 50 mili juga. Yang ini 89 mili dengan harga ya kurang dari dua kali lipatnya, which is menurut gue hampir sama kali ya. Oke, kita buka ya. Ini udah gue buka segelnya, kemarin gue udah coba pakai. Oke, gue taruh sini ya. Aduh, banyak lagi. Nih. This is the color. Gue coba spread ya. Karena tangan gue hitam ya, Tangan gue lebih hitam daripada muka kan.
Ini kalau gue di muka, kalau gue ngerasa belum masuk gitu ya ke kulit gue, biasanya gue pakein beauty blender. Kalau enggak gue pakein kuas foundation, gue tuk 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 gitu lagi biar dia nyerap ke dalam. Oke, you can see, pasti apapun itu yang mengandung titanium dioxide dan zinc oxide itu biasanya akan menimbulkan white cast atau warna kulit lo akan lebih terlihat terang gitu. Tapi ini bukan permanen ya. Oke, kayak gini warnanya, kelihatan nggak? Oke, ini secara tekstur ninggal ini enak, Bo. Ini juga cukup enak. Ini karena gue nggak ngambilnya kayaknya tadi kebanyakan. Tapi dia hampir sama kayak Purito. Dia tiga ini hampir sama lah ya kalau gue bilang. Tiga ini hampir sama menimbulkan, tiga ini tinggalan satu. Tiga ini hampir sama. Dia tidak memberikan kesan berminyak, tidak menimbulkan kesan kilang minyak, sehingga kayaknya untuk ditaruh di under makeup atau under bedak tuh lumayan oke. Dan ini ada kayak sedikit kesan primering gitu loh, kayak ada lapisan lagi untuk kayak primer. Nah, yang selanjutnya ini gue belum buka sama sekali dan ini cukup menegangkan buat gue. Ini adalah CeraVe, banyak diusung-usung sama dermatologist produk ini, and by the way this is my first CeraVe product. Karena gue tadinya mau beli moisturizernya, mau beli facial gel cleansernya, belum juga, maju mundur mehong ya. Tapi karena menurut gue sunscreen penting dan gue lagi mencoba membandingkan, akhirnya gue beli yang ini. Harusnya gue beli yang kecil, cuman mereka udah habis, jadi akhirnya ini adalah 50 mili dengan harga 200 hampir 300 ribu. Jadi ini jauh lebih mahal daripada Sisi Indang ya, Bo ya. Jadi ini paling mahal sih kalau menurut gue. Oke, kita buka ya. Ini juga sheer tint. Dicoba di sini gue ya, bentar. Nah. Ini. Beda nggak ya? Gue coba sandingin sama si Banana ya. Kok Banana, apa ini? Botanical sunscreen. Beda warna nggak? Beda warna, Bo. Beda warna, lucu deh. Kalau Botanical sunscreen agak merah, kalau si CeraVe agak kuning. Oke, sekarang gue mau coba ya. Gue lupa ambil tisu lagi nih. Gue mau coba yang ini. Yang ini agak lebih berminyak dikit. Jadi mungkin ini kesannya akan glowy kali ya. Ini agak lebih sedikit berminyak nih menurut gua. Iya, lebih sedikit berminyak daripada si Botanical sunscreen itu. Nah, CeraVe belum gua pakai ke muka karena gua belum ada kesempatan. Tapi kalau dipakai ke sini dibandingin sama yang ini memang kayak lucu deh. Kalau ini tuh kayak jadi kayak ada primernya dan memberikan warna juga buat kulit lo. Jadi kayaknya kalau langsung pakai bedak bagus nih. Kalau yang ini tuh kayak akhirnya ngeblend aja warnanya. Tuh dia ngeblend aja sih warnanya. Bisa lihat nggak sih bedanya? Ya kan? Tuh, dia ngeblend aja warna dan lebih glowing. Kalian bisa lihat ya. Yang ini matte, yang ini glowing. Efek hasil akhirnya. Oke, very nice. Ya, SPF-nya 30. SPF 30 dan juga dia ada 3 essential ceramides plus niacinamide di dalam sini. Ini oke banget loh. Nah, di belakangnya ada ini, Bo. Titanium dioxide 5,5% dan zinc oxide-nya 10% untuk ini. Yang botanical ini pun dia kan tinted broad spectrumnya SPF 450 ya. Dia Australian Gold Mineral Lotion non greasy. Oh, dia ini bagus. Dia bilang non greasy dan bener non greasy sih kalau menurut gua. Jadi ini untuk orang-orang yang nggak suka lengket-lengket, coba pakai ini non greasy, antioxidant rich, UVA UVB protection, water resistant selama 80 menit juga. Titanium dioxide-nya 4% dan zinc oxide-nya juga 4%. Ini lebih kecil daripada si CeraVe ini ya. CeraVe kan 5,5% sama 10%. Jadi it's your choice ya guys. Tapi ini water resistant dan broad spectrumnya 50, SPF 50, yang ini 30. Oke, yang terakhir yang gue beli adalah ini. Bisa lihat ya. Ini dari Aveeno.
Aveeno itu juga produk yang cukup bagus ya untuk kelembaban. Ini tapi Aveeno Babies Continuous Protection Sensitive Skin, zinc oxide sunscreen, SPF 50 juga, dan ini ada sweat plus water resistant selama 80 menit. Oke. Kita lihat di sini ya. Dia spreadingnya lumayan banget dengan segitu. Tuh, setangan gua, Bo. Wow. Tuh. Dan dia meninggal, ya dia wangi. Mungkin karena buat bayi ya, ada wangi-wangiannya ya. Tapi ini aman buat sensitive skin gue. Oke. Dia tadi sedikit ada white cast tapi terus langsung hilang white castnya, dan dia agak sedikit lengket, agak sedikit lengket sih. Padahal lagi dibilangnya itu dia katanya non sticky formula, tapi ternyata lengket di tangan gue. Naturally sourced 100% mineral active ingredients. Tuh. Jadi ini buat bayi gue sengaja karena ngomong apa sih gue? Karena takut buat sensitive skin. By the way, yang ini hanya ada zinc oxide, nggak ada titanium dioxide. Dan ini zinc oxide-nya 21%, Bo. Jadi zinc oxide itu semakin tinggi semakin melindungi kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Oke, gengs, gua tahu lo males pakai sunscreen karena gua pun. Jadi gua nggak nyalain orang kalau mereka males, tapi please kita harus saling menyemangati. Girls supports girls, gitu ya kalau nggak salah lately. Dimana kita harus mensupport teman-teman kita sesama cewek. Enggak cewek doang sih, cowok juga, yang perlu sunscreen di mukanya setiap hari. Jadi jangan abaikan suara setan-setan yang bilang bahwa sunscreen lengket, sunscreen ini, sunscreen itu. Abaikan. Selengket-lengketnya mendingan lu terlindungi daripada nyesal kemudian. Betul? Betul. Oke, jangan lupa di like video gua dong. Yuk, di Joss di sini yang belum subscribe dan lihat video lainnya gua di sini. Sampai ketemu lagi di next video. Salam kulit sehat.